Ada kedua jurus penobatan. Lah jurus penobatan ini butuh ilmu. Pertama, Anda bisa membaca buku ini sendiri, bukan sekedar membeli untuk diberikan orang lain. Nanti orang lain yang pinter, ya kan? Tapi boleh Anda membaca buku ini. Dan yang kedua, Anda bisa mengikuti pembelajaran atau kelas-kelas apologetika yang saya ampu sendiri, tapi karena tinggal saya di Australia, maka itu bisa lewat Zoom. Nanti kira-kira ada yang namanya Bambang Nursena Lectures. Jadi tujuan saya untuk apa? Untuk bagaimana mengedukasi terus-menerus umat. Sebab tadi saya sampaikan kemarin dengan Pak Ponco, sekarang ini munculnya banyak apologet Kristen. Tapi kan akhirnya masuk penjara. Ketika masuk penjara kan Injil berhenti diberitakan. Karena apa? Karena kita menghadapinya tidak dengan lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Wajar sebagai anak muda, dulu saya juga begitu. Tapi sebagai orang yang sudah menjelang tua, saya belum tua, tapi masih menjelang tua, saya ingin mengedukasi anak-anak muda supaya kita punya peluru ketika kita terjun di medan juang. Bagaimana kita benar secara iman, tetapi kita harus ramah secara budaya, supaya tidak menimbulkan permusuhan di mana-mana. Dan yang terpenting, supaya gereja tidak ikut jadi sasaran. Anda bisa melihat jemaat yang begitu banyak, dirintis dari zamannya Pak Alek Tanusa Putra. Saksinya itu Pak Kris. Itu adalah ketika gereja masih menggunakan garasi mobil di Mojokerto. Sampai sebesar ini. Ini adalah jerih juang yang panjang. Kita harus memelihara momentum kebesaran prestasi penginjilan ini. Karena kita meneruskan. Jangan merusak yang sudah ada. Makanya supaya tidak merusak yang sudah ada, kita tetap ramah dalam budaya. Dan yang terakhir, aman secara hukum. Kita tidak usah mengintervensi agama orang. Tetapi ketika iman kita diserang, pantang untuk kita diam. Kiranya Tuhan memberkati semua langkah